Polres Tanggamus lakukan konversi pers terkait perkara tahun 2024 yang telah ditangani pada Kamis 7 Maret 2024. Total sebanyak 20 kasus dari berbagai tindak kriminal yang telah ditangani oleh Polres Kabupaten Tanggamus, masing-masing 10 kasus pada bulan Januari dan 10 kasus di bulan Februari 2024. Adapun kasus yang berhasil ditangani Polres Tanggamus diantaranya kasus pencurian dengan pemberatan, asusila, perjudian, dan pencurian dengan kekerasan. Polres Tanggamus pun berhasil mengungkap kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Migas di wilayah Kecamatan Semaka pada bulan Februari 2024. 4 orang tahanan beserta dengan barang bukti, kartu remi, dan uang yang disita dalam kasus perjudian ikut ditampilkan pada saat konversi pers. Sudah hadir dan menunggu. Ya, sore hari ini kami dari Polres Tanggamus, khususnya dari Satreskrim Polres Tanggamus akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan beberapa perkara ataupun kasus dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui kemarin kita fokus kepada pengamanan pemilu ya, sehingga kegiatan ini tertunda dan baru sekarang dapat kita laksanakan. Untuk rekan-rekan ketahui bahwa di bulan Januari tahun 2024 kemarin, Satreskrim Polres Tanggamus beserta Polsek jajaran melakukan pengungkapan sejumlah 10 kasus yang terdiri dari 5 kasus pencurian dengan pemberatan, di mana ada 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 2 kasus. Dari 2 kasus ini ada 2 orang tersangka. Kemudian kasus pencabulan sebanyak 1 kasus dan sudah 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Juga ada kasus pencurian sebanyak 1 kasus dengan tersangka 1 orang, dan kasus perjudian ada 1 dengan 5 orang tersangka. 7 unit sepeda motor, 11 unit handphone, dan 1 bilah senjata tajam. Kemudian untuk di bulan Februari tahun 2024 itu ada 10 kasus dengan rincian kasus curat sebanyak 3 kasus dengan tersangka 3 orang, kasus curat sebanyak 5 kasus dengan tersangka 6 orang, kemudian kasus perjudian sebanyak 1 kasus dengan tersangka 3 orang, dan kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Migas sebanyak 1 kasus dengan tersangka 1 orang. Dengan barang bukti 6 unit sepeda motor, 3 unit handphone, 1 bilah senjata tajam, 1 unit mobil, dan 13 buah dirigen. Untuk diketahui juga, jadi dari kejadian di bulan Januari, dari 10 kasus itu untuk TKP-nya 2 TKP curat di wilayah Polsek Kota Agung, 1 TKP di wilayah Polsek Wonosobo, 1 TKP di wilayah Polsek Talang Padang, dan 1 TKP di wilayah Polsek Gubung. Sementara untuk TKP curas di bulan Januari ada 2 TKP, yaitu 1 TKP di Polsek Limau dan 1 TKP di Polsek Kota Agung. Sementara untuk TKP pencabulan ada di wilayah Polsek Wonosobo. Kemudian untuk TKP pencurian itu ada 1 TKP di Polsek Kota Agung, dan untuk TKP perjudian ada 1 TKP di wilayah Polsek Kota Agung. Itu di bulan Januari. Untuk di bulan Februari dari 10 kasus tadi, 3 kasus curat ada di wilayah, 2 kasus curat ada di wilayah Polsek Talang Padang dan 1 di wilayah Polsek Pulau Panggung. Banyak 3 TKP, kemudian 1 TKP di wilayah Polsek Gubung dan 1 TKP di wilayah Polsek Semaka. Sementara untuk perjudian di bulan Februari ada 1 TKP di wilayah Polsek Talang Padang. Untuk TKP yang berkaitan dengan Undang-Undang Migas itu ada 1 TKP di wilayah Polsek Semaka. Demikian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan konferensi pers saat ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin. Yang kita ketahui sebentar lagi umat Islam masuk dalam masa atau bulan Ramadan yang biasanya atau setiap malam itu pasti berangkat sholat tarawih. Nah, kalau kita lihat dalam periode Januari-Februari, kasus curat itu masih lumayan menonjol. Nah, kemudian menjelang memasuki Ramadan, nah itu himbauan dari Polres Tanggamus supaya Kamtimas semakin terjaga, apalagi saat umat muslim menjalankan tarawih. Nah, apa ibunya? Baik, jadi kebetulan jadi sebelum kita rilis tadi kita juga baru selesai vikon terkait dengan antisipasi gangguan Kamtimas khususnya di bulan Ramadan di wilayah hukum Polres Tanggamus. Tentunya di bulan Ramadan ini akan ada beberapa aktivitas masyarakat yang kemungkinan biasa dilaksanakan di wilayah kita, mulai dari kegiatan setelah sholat subuh,
kemudian juga kegiatan sore hari, mungkin ada pasar takjil dan pembagian takjil, kemudian sholat tarawih, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain yang baru muncul ketika bulan Ramadan. Nah, untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas tersebut tadi, kami dari Polres Tanggamus sudah melakukan pembagian tugas ataupun pembagian lokasi pengamanan. Dalam hal ini, selain melibatkan daripada Polsek setempat, juga di backup dari Satsamapta Polres Tanggamus, Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus, dan juga dari Polsek itu sendiri. Untuk mengantisipasi pencurian, dengan pemberatan pada bulan Ramadan, Polres Tanggamus mengimbau serta akan mengaktifkan kembali aktivitas masyarakat seperti contohnya siskambling. Polres Tanggamus juga akan mengoptimalkan kembali kegiatan patroli khususnya pada jam-jam rawan pencurian dengan pemberatan. Dari Tanggamus, Devi Amrullah, Delta TV melaporkan.